Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan definisi dan sejarah ilmu mantik. Untuk pembahasan ilmu mantik yang pertama yakni pengertian ilmu mantik, yang kedua tujuan mempelajari ilmu mantik, yang ketiga faedah ilmu mantik, dan yang keempat sejarah perkembangan ilmu mantik. Yang pertama yakni pengertian ilmu mantik. Mantik berasal dari bahasa Arab natako atau pekerjaan berpikir, natikun subjeknya, mantakun objeknya, dan mantikun alatnya. Mantik juga diartikan sebagai logika, berasal dari bahasa Yunani logika, atau kata sifat yang berhubungan dengan logos, kata benda, yang artinya pikiran atau kata sebagai pernyataan dari pikiran itu. Jadi menurut etimologinya, logika adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran yang dinyatakan lewat bahasa, dan cara berpikir itu sendiri adalah usaha jiwa dalam mencapai ilmu pengetahuan. Lanjut akan saya jelaskan tentang tujuan mempelajari ilmu mantik. Tujuan mempelajari ilmu mantik ialah agar manusia dapat menjaga dan melindungi pola berpikir hati agar tidak terjerumus pada kesalahan dan terhindar dari kekeliruan berpikir, sehingga pengetahuannya selamat dari kesalahan. Kemudian, faedah ilmu mantik. Dengan mempelajari ilmu mantik ini akan menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip berpikir yang sistematis. Kemudian disebutkan beberapa faedah dalam mempelajari ilmu mantik. Yang pertama yaitu menggunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat digunakan dalam semua ilmu pengetahuan. Yang kedua, menambah budaya berpikir abstrak dan dengan demikian dapat mengembangkan daya pemikiran. Yang terakhir yaitu ketiga, mencegah kita tersesat oleh segala sesuatu yang diperoleh berdasarkan otoritas. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu mantik. Pada orang-orang terdahulu, apabila orang ingin meneliti, maka akan tampak bahwa perkataannya penuh dengan mantik. Hanya saja belum tersusun bab per bab. Perkataan mereka dalam jumlah besar masih berserak-serak dan metodenya belum sistematis, sehingga lahirlah di Yunani suatu aliran yang disebut sofisma pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, yang berusaha meruntuhkan tata kehidupan masyarakat, agama, dan akhlak dengan cara menyesatkan akal pikiran dengan menggunakan kaidah-kaidah yang menipu. Seperti yang dikatakan, yang indah ialah yang kelihatannya indah, dan yang jelek ialah apa yang kelihatannya jelek. Apa yang dianggap seorang benar, itulah benar, dan apa yang dianggap bohong, itulah bohong. Terhadap pendapat tersebut, maka Aristoteles, Socrates dalam membimbing akal dan mempaatkan kebenaran-kebenaran yang hakiki menempuh metode soal jawab dan diskusi dengan murid-muridnya, sehingga sampailah di antara mereka menyingkap hakikat kebaikan yang sebenarnya dengan usaha dirinya sendiri dan berhenti pada hakikat keutamaan-keutamaan itu. Oleh karena itu, ia, Socrates, dipandang sebagai perintis jalan ke arah menyusun ilmu mantik. Adapun pembahasan logika sebagai sebuah ilmu yang memenuhi persyaratan ilmiah dengan metode dan objeknya ada semenjak filsuf sebelum Aristoteles. Hal ini diindikasikan oleh ungkapan Aristoteles bahwa ia mendapatkan teori-teori silogisme logika dari filosof sebelumnya, namun masih dalam bentuknya yang global, tidak sistematis, dan masih penuh dengan ungkapan-ungkapan logis yang keliru. Kemudian logika menjadi suatu ilmu yang sistematis, lengkap, tepat, dan terperinci baru pada masa Aristoteles, sehingga ia sering disebut dengan bapak logika. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.